Ada seorang kiai besar dari Jawa Tengah ya. Beliau juga sebagai doktor, beliau juga sebagai dosen di UIN Wali Songo. Namanya adalah Kiai Ubaidillah Tamam. Nah, jadi beliau memberikan paparan terkait Kang Deddy Mulyadi dari perspektif humaniora ataupun dari segi kebebasan seorang manusia. Nah, bagi kalian yang sekarang memang kuliah di jurusan humaniora, sosiologi dan ataupun sejarah dan yang lainnya, pasti akan ada suatu teori ya, menemukan suatu teori humaniora. Nah, di sini kiai tersebut melihat sosok Kang Deddy Mulyadi itu memang adalah sesosok orang yang memang ingin mengajarkan kepada manusia, ingin memberikan suatu celah pembebasan secara berpikir manusia yang seharusnya. Jangan terkekang karena takut, jangan terkekang karena iri, jangan terkekang karena takutlah begitu ya. Nah, untuk itu mari disimak pada ulasan berikut ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Luar biasa, subhanallah, subhanallah. Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang ingin membangun peradaban dan benar-benar tidak mau dibodohi dengan olah perilaku preman bersorban yang selalu mengatasnamakan agama, tetapi sebenarnya adalah kehendak kuasa dalam sistem pemerintahan maupun kuasa agama yang secara substantif terkait tentang nilai-nilai keutamaan agama, nilai-nilai keutamaan Islam, nilai-nilai keutamaan ajaran min Nabi Mustafa Muhammad SAW telah mereka abaikan. Secara substantif mereka telah melupakan ajaran-ajaran Nabi. Ya, tetapi memang sulit bagi orang awam untuk mengetahui, sulit bagi orang awam untuk memahami bahwa sesungguhnya mereka itu hanya memainkan agama lewat lesannya, memainkan agama, memainkan Islam, memainkan risalah nubuah, memainkan marwah para ulama salafus sholihin dengan hal-hal yang penuh simbolik, tapi secara keseluruhan dari nilai-nilai itu telah mereka abaikan. Itulah yang saya sebut dengan preman bersorban. Kang Deddy Mulyadi bagikan badai yang menyapu preman bersorban, sehingga sebagai sebuah kepemimpinan ini layak diacungi jempol, layak kita hargai, layak kita dukung secara moral maupun doa. Bahkan Jawa Barat perlu mengawal Bang Deddy Mulyadi. Bang Deddy Mulyadi menolong kalian, Bang Deddy Mulyadi untuk kalian di Jawa Barat. Bang Deddy Mulyadi ingin mengangkat harkat martabat Jawa Barat. Bang Deddy Mulyadi berjuang untuk agama yang betul-betul membebaskan dan mencerahkan umat manusia, seperti agama yang telah dikenalkan dalam risalah-risalah Nabi, utusan Allah sampai terakhir Nabi Mustafa Muhammad SAW. Bang Deddy Mulyadi betul-betul ingin menjaga jiwa, menjaga harta masyarakat lewat hak-hak umum, kemaslahatan umum yang ingin dikuasai oligarki, yang ingin dikuasai oleh preman-preman bersorban atau siapapun dari para kapital yang melakukan alien kerjasama busuk dengan preman-preman bersorban. Dan Deddy Mulyadi ingin betul-betul mengawal Jawa Barat dari ancaman preman bersorban yang kerjasama dengan kapital, yang kerjasama dengan para maklar-maklar, baik mereka atas nama agama maupun atas nama sistem kekuasaan. Kawal Bang Deddy Mulyadi. Bang Deddy Mulyadi betul-betul ingin mempotensikan akal pikiran manusia Jawa Barat. Bang Deddy Mulyadi betul-betul mengangkat harkat dan martabat masyarakat Jawa Barat. Kawal Bang Deddy Mulyadi.
Dan yang paling sulit tidak hanya di Jawa Barat sebenarnya, tapi di negeri ini, di Indonesia ini, adalah menghadapi preman-preman bersorban. Mengapa sulit? Karena mereka atas nama agama, karena mereka atas nama etika, mereka atas nama moral. Tapi sesungguhnya semuanya itu hanya untuk membungkus kejahatan, kejahiliahan, hanya untuk membungkus kedustaan, dan akan mengorbankan lebih banyak orang lagi kalau nggak segera mendapatkan tindakan dalam sistem kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi ini. Para kiai yang jujur, para aktivis gerakan yang jujur untuk pembebasan dan pencerahan butuh pemimpin yang langsung action dalam sistem kebijakan sebagaimana yang dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi. Para peneliti, para penulis yang jujur untuk pembebasan dan pencerahan butuh pemimpin seperti Bang Deddy Mulyadi. Bang Deddy Mulyadi harus dikawal oleh masyarakat Jawa Barat. Dan seluruh masyarakat di luar Jawa Barat, meskipun tidak mendapatkan imbas kebijakan yang positif secara langsung, tapi merasakan itu. Setidaknya Jawa Barat sebagai contoh pemimpin yang langsung action, melakukan satu tindakan sistematik, strategis untuk membebaskan dan mencerahkan masyarakatnya. Dan ini semoga akan menjadi satu modeling, percontohan untuk para pemimpin di provinsi seluruh Indonesia, dan akan diikuti oleh para pemimpin daerah di seluruh Indonesia ini. Setidaknya Pak Prabowo akan banyak menyaksikan struktur di bawah beliau yang betul-betul gigih membebaskan dan mencerahkan untuk peradaban umat manusia demi tegaknya keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Saya merinding mendengarkan ceramah Bang Deddy yang barusan saya dengarkan. Betul-betul luar biasa. Dan ini satu kebijakan, satu tindakan, pilihan seorang pemimpin yang sulit dilakukan, tapi mampu dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi. Dan para dai, pendakwah, tegaknya kemanusiaan dan keadilan untuk penguatan ketauhidan di tengah masyarakat, tentu malu dengan ceramah Bang Deddy ini. Justru Bang Deddy action secara langsung menunjukkan sebuah kepribadian yang betul-betul mencerminkan nilai-nilai keutamaan, betul-betul mencerminkan karakter keislaman yang luar biasa. Sementara ada beberapa dai, lebih-lebih Jawa Barat, marah sekali banyak dai di sana, tetapi tutup mata, tutup telinga terhadap gerakan-gerakan preman bersorban. Bahkan masuk di dalamnya. Oh, ini problem yang luar biasa. Banyak dalil, tetapi tutup mata, tutup telinga terhadap langkah-langkah preman bersorban, melakukan kedustaan, melakukan kebohongan, melakukan manipulasi atas nama agama. Dan itu diglorifikasi yang luar biasa melalui sejarah-sejarah para leluhurnya yang betul-betul membius masyarakat. Sampai masyarakat lupa sedang dibohongi. Sampai masyarakat lupa ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak terfikirkan. Karena ada hipnotis atas nama agama, hipnotis melalui sosok-sosok yang bersorban, tapi sebenarnya mereka adalah preman, selalu bermasalah dan membuat masalah di negeri ini. Muncul Bang Deddy Mulyadi, sebuah kehendak Allah yang tidak bisa dibantah, seiring dengan kegelisahan masyarakat untuk meluruskan sejarah, kegelisahan masyarakat untuk membuka kedustaan, seiring dengan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pembebasan dan pencerahan. Masyarakat bangkit di seluruh negeri ini. Di Jawa Barat, selain melalui para aktivis, peneliti, penulis, dan ulama yang betul-betul ingin menjaga risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW, juga didukung sebuah kebijakan yang luar biasa dari pemimpin. Ini contoh, Jawa Barat contoh untuk seluruh provinsi, para pemimpin di seluruh provinsi di Indonesia, para kiai, para ulama yang ingin mencerahkan dan membebaskan untuk kemanusiaan dan keadilan serta kesetaraan di seluruh Indonesia ini akan bangkit dengan melihat contoh Jawa Barat. Jawa Barat telah memulai itu semua. Kembali kepada sejarah dulu, bahwa Jawa Barat adalah kawasan masyarakat Muslim yang tua untuk melanjutkan keberlangsungan risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan ketika Jawa Barat telah memulai itu, seluruh kawasan-kawasan
di seluruh Indonesia ini akan iri ingin mengikutinya. Tapi baik, kita dengarkan coba sebuah ceramah Kang Deddy yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita mengambil kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Benar, mereka makan setiap hari dari kita. Subhanallah, merinding sekali. Ya Allah, kuatkan Bang Deddy ya Allah. Kuatkan Bang Deddy ya Allah. Kuatkan ya Allah. Kuatkan ya Allah Bang Deddy. Bang Deddy adalah contoh untuk para pemimpin negeri ini. Bangkit, bebaskan dan cerahkan umat dari kedustaan, preman-preman bersorban. Subhanakallahumma wa bihamdika bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi itulah yang disampaikan Kiai Ubaidillah Tamam. Beliau dosen UIN Wali Songo, juga sebagai dosen dan sekaligus gelarnya doktor. Ya, apa yang disampaikan beliau itu adalah suatu hal yang ya bisa dikatakan mendekati komprehensif. Jadi menilai Kang Deddy Mulyadi dari berbagai sudut ya, secara komprehensif, dari sudut agama Islam, dari sudut kemanusiaan, dari sudut humaniora dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.